Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadzin ya wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ke hadis yang kedua. Sebelumnya kita niat terlebih dahulu. Niat kaula ngelari ilmu datang perintah Allah, perintah utusannya Allah. Mencalakan kabodohan, nakakan kapintaran, murid-murid agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina Tuhan arifin. Amma ba'd. Al haditsus tsani, utawi iki iku hadis kang nomor loro, iku an Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab yang tadi lakobnya, julukannya adalah Abu Hafsin tadi. Iku an Umaro terang saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngaridoni sapa Allah anhu saking Umar. Aidon hale malih, aidon ay kama hadis yang pertama. Qala dawu sapa Umar, bainama ing dalam sijine mangsa, nahnu utawi kita, kata sahabat Umar, iku julusun lagi pada dodok ingda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam sandinge utusannya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ing dalam siji dina, id wala'a tiba-tiba nongol atau tiba-tiba metu, alaina, maksud metu itu bukan metu keluar, tapi tola'a nongol, metu itu masuk ke riungan sahabat Umar beserta para sahabat yang lain di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaina ingatase kita sapa rajulun, wong lanang. Secara harfiah rajulnya di mana yang wong lanang saja. Syadidu bayadi thiyabi, kang banget putih kelambiye. Syadidu sawadi sya'ari, kang banget ireng rambute. Jadi kata sahabat Umar, kami banyak para sahabat sedang duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Kemudian tiba-tiba ada rojul, yang mana sifat si rojul tersebut syadidu bayad istiab, bajunya putih sekali bajunya. Kemudian syadidu sawadi syari, rambutnya hitam kelam. La yuro kang ora den tingali alaihi ing atase si rajul tadi opo asarus safari, labete lelungan, yang mana si rajul tadi tidak ditemukan di dalam dirinya bahwa dia sudah melakukan perjalanan. Kita bayangkan maksudnya dulu di Makkah atau zaman dulu ya, jadi mungkin karena gurun, kalau melakukan perjalanan setidaknya pasti ada debu yang nempel di badan, di baju gitu. Tapi si rajul tadi bajunya bersih, jadi kayak orang yang baru datang lah gitu, tidak melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu,
lan orang ngawruhi hu ing si rajul minna saking kita sopo ahadun wong sewiji. Di antara kami, kata sahabat Umar, para sahabat yang ngumpul tidak pernah kenal dengan laki-laki itu. Hatta jalasa, sehingga lungguh sopo si rajul ila nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang, ya langsung duduk di hadapan Rasul. Faas nadar di nyendehaken atau nempelaken rukbataihi ing dengkul lorone si rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Nabi Muhammad. Si rajul tadi datang kemudian duduk di depan Rasul, lutut si rajul tadi ditempelkan ke lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawadhu'a lan nyelehaken sapa si rajul kafaihi ing epek-epek si rajul ala fakhdhaihi ing atase pupuk lorone Nabi. Kemudian setelah lututnya ditempelkan ke Rasul, telapak tangan si rajul tadi ditempelkan ke paha atau diletakkan ke paha Rasulullah. Waqala lan dawuh sapa si rajul tadi, ya Muhammad. Biasanya kalau para sahabat kan ke Rasulullah ya Rasulullah, tapi ini si rajul tadi bilangnya ya Muhammad. Ya nanti makanya di akhir hadis nanti diceritakan oleh Rasulullah siapa si rajul tadi. Orang yang melakukan perjalanan biasanya kalau rambut yang mungkin ada debu lah gitu, kalau baju yang mungkin ada debu itu. Atau para sahabat juga bilangnya ya Rasulullah, tapi ini kok enggak gitu. Akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beri berita kepadaku tentang Islam. Faqala mangkadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam antashhada. Al-Islamu tawi Islam iku antashhada nyanta nyakseni sapa siraan ing sedene kelakuan iku la ilaha wa la pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Kata Rasulullah, jawabnya al-Islam adalah engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah atau Tuhan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata lan jenengaken sapa sira salat ing salat, wa tutilan ngawehaken sapa sira az-zakat ing zakat, wa tasumalan puasa sapa sira Ramadan ing Ramadan, wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah in istata'alamun mampu ilaihi maring bait apane sambilan dedalan. Itu tentang menanyakan tentang Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 mengeluarkan zakat, 4 puasa, yang kelima yaitu haji ke Baitullah ini istata'a ilaihi sabila kalau mampu ya. Kemudian qala, setelah Rasul menjawab qala, maka ngomong sopo rajul, sodakta, bener sopo sampeyan Muhammad. Nah ini si rajul itu nanya tentang Islam, tapi akhirnya setelah Rasul menjawab malah benar. Jadi berarti si rajul tadi jangan-jangan tahu gitu. Ya karena tahu. Ya karena tahu. Fa'ajibna mangka gawok sopo kami lahu kedua si rajul. Yas'aluhu kang takon sopo si rajul hu ing nabi wa yusaddiquhu, lan beneraken sapa rajul ing nabi. Ya nanya terus benar. Berarti kan seolah satu kalau secara keumuman ya mungkin itu namanya ngetes. Kedua mungkin juga memberikan pelajaran kepada yang lain. Tapi ya tekstual di sini bukan berarti ngetes Rasul. Qala mangka ngucap sapa si rajul, fa akhbir ni mangka nyeritaaken sapa tuan Rasul Muhammad ni ingisun anil iman, saking iman. Qala mangka jawab sapa nabi, antuk binanyen tang imanaken sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah
wa kutubihi lan piro-piro kitab Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusannya Allah, wal yaumil akhir lan dina al akhir kang akhir, wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira bil qadari kelawan qadar, khairihi bagus-baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Kemudian Rasul tadi menanyakan lagi tentang iman. Apa itu iman? Kata Rasul jawab, antu'mina billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Ya dari Allah semua baik buruknya. Qala man kala ngomong sapa rajul sodaqta. Ya, seperti yang awal tadi, nanya kemudian membenarkan. Sodaqta bener sapa sampean Muhammad. Qala mangka takon atau takon sapa si rajul, fa akhbirni 'anil ihsan. Fa akhbirni mangka ngabaraken sapa tuan Muhammad, sapa tuan ya Nabi Muhammad ni ingsun 'anil ihsan saking ihsan. Qala mangka jawab sapa Nabi, anta buda nyenta nyembah sapa sira. Maksudnya mengabdikan diri engkau Allah ing Allah ka'annaka taro kaya setuhune sampeyan iku tarohu ningali sapa sampeyan hu ing Allah. Lamun teu mampu pail lam takun maka lamun ora ana sapa sira iku tarohu ningali sapa sira ing Allah, fa innahu karna stune Allah iku yaroka ningali sapa sira iku yaroka ningali sapa Allah kaing sira. Jadi kemudian yang ketiga menanyakan ihsan. Apa itu ihsan? Engkau mengabdikan diri kepada Allah atau engkau beribadah kepada Allah seperti halnya atau seakan-akan engkau tuh melihat Allah gitu. Diawasi. Fa ilam takun, kalau keterbatasan kemampuan kita belum dikaruniai Allah bisa melihatnya, tentu melihatnya bukan secara kasat mata, maka fa innahu yara, yakin Allah melihat kita. Qala mangka jawab sapa rasul qala mangka ngucap sapa Jibril sapa rajul ya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Fa akhbirni mangka nyeritaken sapa tuan ingsun anis sa'ah saking dina kiamat. Si rajul tadi nanya lagi ke Rasul, Rasul, hari kiamat iraha gitu. Qala mangka jawab sapa Nabi, mal mas'ul iku tetep utawi kang mal mas'ul iku tetep orang kang utawi kang ditakoni anha saking sa'ah iku bi'a'lama kelawan lewih weruh minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Qala mangka ngucap sapa rajul, fa akhbirni mangka nyeritaken ingsun an amaratiha saking ciri-ciri lah tanda-tandanya kiamat. Si rajul nanya lagi kepada Muhammad, "Adalah tanda-tandanya apa sih kiamat itu?" Maka jawab sapa Nabi, qala mangka jawab sapa Nabi, antalida nyenta ngelahiraken sapa al amatu budak perempuan robbataha ing bandarane amat, wa antara lan nyenta ningali sapa sira al hufata wong kang nyeker, orang yang tidak menggunakan sendal, al urrata satu ya, orang yang tidak pakai sendal. Justru di sini ya majas, dulu orang yang pakai sendal nggak pakai sendal mungkin menjadi ciri bahwa dia tuh orang yang tidak mampu gitu. Ya sekarang juga sama. Al-urrota ing kang tidak pakai baju ya, udaan. Al-alata tur fakir, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, kemudian fakir. Ri'a asya'a kang ngangon wedus yatatawaluna pada dawa-dawaan kalau bahasa panjang-panjangan, tapi di sini karena bangunan yatatawaluna pada dur-duran sopo
robbatah fil bunyan ing dalam bangunan. Sumang tolakon libudalan sopo rajul palabis tu mangka meneng sopo ingsun malian hale sejenak. Sumakola nuli ngucap sopo nabi ya Umar. Ini yang menceritakan hadis yang kedua adalah Umar. Kata Rasul, wahai Umar, atadri man as-sa'il. Ya Umar, hai Umar, atadri ana tahuru sopo sira. Man iku sapa as-sa'ilu utawi wong kang takon. Kultu mangka jawab sopo ingsun, maksud ingsun Umar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala mangka ngucap sopo Nabi. Fa innahu karena setuna si rajul yang tadi yang datang iku Jibrilun malak Jibril. Kita malak ya secara kajian, malaikat ya secara bahasa Indonesia kita lah. Ata tumeka sopo Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu kang mulang sopo si yu'allimu mulang sopo Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Titik sampai di situ hadis yang kedua dari kitab ini. Rawa ngeriwayataken ing hadis sopo Muslimun Imam Muslim. Hadis yang kedua ini di kitab Arba'in Nawawi, bahwa tentunya banyak sekali hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil di sini, bahwa metode pembelajaran tidak harus bertanya. Kadang dia sudah tahu tapi bertanya untuk memberitahu hal yang lain, ya. Kemudian di sini tentang Islam, iman, ihsan tadi sudah sedikit diterjemah secara global, tidak secara rinci. Kemudian bertanya tentang apa itu kiamat, maka kata Rasul, yang ditanya Rasulullah berarti kan bi'a'lama minas sa'il. Jadi tidak lebih tahu gitu. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian sudahlah tuh ciri-cirinya apa sih kiamat itu? Maka kata Rasul, antaidal amat, seorang budak hamba sahaya ketika melahirkan anaknya, itu nanti dia anaknya itu menjadi orang besar gitu. Itu sudah ciri-ciri, sekarang sudah banyak ya ciri seperti itu. Di sini juga ya majas lah, bukan secara harfiah kayak tadi. Amat adalah budak hamba saya perempuan ketika digauli oleh seorang majikan yang merdeka, kemudian punya anak, maka anaknya kan nanti merdeka karena punya bapak yang merdeka. Si amat tadi yang sudah digauli punya anak bisa merdeka kalau majikannya sudah meninggal karena mengikuti status anaknya yang sudah merdeka. Ya begitu. Kemudian dari hadis ini banyak juga pelajaran, diantaranya lagi adalah ciri-ciri kiamat yang saat ini kita tentunya alami dan rasakan. Itu adalah ciri kebenaran sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dari si kedua ini, banyak pelajaran. Tutup. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.